Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan kali ini kita akan membacakan suatu risalah yang ada di buku Semesta Cinta, pengantar kepada pemikiran Indo-Arabi oleh Dr. Haidar Bakir. Dengan tentunya karena risalah ini sangat panjang sehingga kita hanya membacakan sebagian. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung membacakannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala, dan semoga salawat dan salam selalu terlimpah atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Panduan singkat ini ada jawaban atas pertanyaan seorang yang hendak menyusuri jalan iman, harapan dan cinta agar bisa memenuhi takdirnya sebagai insan kamil. Wahai kamu yang rindu akan keindahan abadi, musafir yang menapaki keinginan sejati, semoga Allah membuat kamu melihat, menemukan, dan selalu berada di jalan sejati. Semoga Dia menggerakkan kita sekalian di dalam amalan yang disukainya dan yang murni dilakukan untuknya, awal dan akhir, sesuatu di antaranya dan keberhasilan di dalamnya hanyalah milik Allah semata. Mendekat kepada kebenaran adalah jalan dan tangga menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi. Allah sendiri mengajari kita arti dekatnya Dia dengan kita. Dia mengajari kita dengan mengutus para nabinya. Kita berikrar, kami beriman. Inilah kebenaran yang kita sambut dan kita ikat kuat-kuat. Selebihnya, kita hanya perlu mengikuti ajaran dan teladan Nabi SAW. Pertama-tama kamu harus mengimani keesaan dan keikhlasan yang Maha Tunggal dengan sifat kadim dan bakanya, pencipta kita dan makhluk lainnya. Kamu tidak boleh menyekutukan Dia dengan apapun yang akan merusak kesucian zatnya. Dia sendiri berfirman di dalam kitab sucinya, sekiranya ada di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Andai ada banyak pencipta, niscaya mereka akan berselisih kehendak dan saling menjatuhkan, mencegah sesuatu ada atau terjadi. Oleh karena itu, keberadaan kita dan semua makhluk berarti juga keberadaan Khalik yang tunggal dan khas, dan Dia tidak memiliki sekutu. Wahai kamu yang perangainya elok dan hatinya bersih, janganlah engkau berdebat, berbantah-bantahan, bahkan berbicara dengan orang musyrik. Kamu tidak akan pernah bisa meyakinkan mereka, bahkan orang ingkar itu nantinya akan mengaku. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Sebagaimana di Al-Quran Surat Luqman ayat 25. Mereka akhirnya juga akan menerima adanya kekuatan gaib sebagai Khalik pertama, tetapi mereka kemudian akan menyekutukannya dengan para pencipta yang lain. Beda mereka dengan mukmin adalah mereka menganggap makhluk juga bisa menjadi pencipta. Kalau tidak perlu membuktikan keberadaan Allah pada mereka, tapi suruh mereka membuktikan jika bisa keberadaan para sekutunya. Cukuplah bagimu melihat tentang pengakuan akan ketauhidan Allah di atas. Waktu itu sangat berharga, jangan kamu menyia-nyiakan. Apabila sudah tidak ada lagi keraguan dalam pikiran dan hatimu yang bersih dan terjaga, mustahil iman ini bisa digoyahkan dengan bukti-bukti palsu. Hal penting kedua bagi seorang murid adalah mengimani bahwa tiada satu makhluk pun
baik tampak maupun gaib, yang menyerupai Allah Sang Maha Tinggi. Tiada satu cacat pun ada padanya. Adalah golongan yang ingin melihat wajah Sang Khalik. Mereka malah tersesat menyekutukan Dia dengan manusia. Firman-Nya ini bisa jadi pengantar buatmu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Segala pikiran, perkataan, karakter atau sifat yang tidak sejalan dengan prinsip ini adalah batil dan tak patut disematkan pada Sang Ilahi. Oleh karena itu, jangan mempertanyakan fakta bahwa tiada satu pun yang menyamai atau serupa dengan Allah, karena itulah hakikatnya. Kebenaran ini juga dipertegas oleh sabda Nabi SAW. Allah ada tanpa permulaan atau azal, dan belum ada sesuatu pun selainnya yang bersamanya. Para tabi'in menambahkan pada pernyataan ini, Dia ada seperti semula. Dia ada sebelum dan sesudah menciptakan makhluk. Sebelum makhluk ada, tiada satu pun berbentuk, tiada sedikit pun penambahan atau pengurangan. Walaupun Dia telah menciptakan makhluk, tetap saja tidak ada satupun yang menyerupainya. Tiada satu apapun yang menyamainya. Dia bukan sesuatu, tapi segala sesuatu berasal darinya. Firman Ilahi bahwa tiada yang serupa dengannya meruntuhkan pemikiran lain dan penafsiran lainnya. Kamu juga harus menerima dan mengimani walaupun tidak paham ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran dan pernyataan teks Rasulullah mengenai kesatuan dan penyebab pertama, serta sabda sahih para nabi yang kita terima. Kamu harus mencamkan bahwa arti semua kata ini adalah bagian dari pengetahuan ilahi. Kamu harus mencamkan bahwa arti semua kata ini adalah bagian dari pengetahuan ilahi, dan karena itu kamu harus menerimanya. Makna agung dari semua ungkapan suci ini hanya bisa dipahami oleh para kekasih Allah yang ingin melihat sifat-sifat indahnya. Tiada bukti lebih baik bagi kesempurnaan Sang Ilahi yang swaada dan adanya menjadi syarat bagi keberadaan sesuatu yang lain selain firman suci. Tiada satu pun yang menyerupainya. Melalui ayat ini Allah mengumumkan adanya zatnya, sifat ilahiyahnya, kemuliaannya. Oleh karena itu, camkan di dalam hati dan pikiranmu prinsip ini. Camkan dalam hati dan pikiran prinsip ini, landasan iman ini, dan berimanlah kepada Nabi Allah dan pesan yang dibawanya dari kebenaran ilahi, dan juga kepada perintah dan keadilan Allah. Selain itu, berimanlah kepada pesan-pesan kebenaran para nabi, baik terang maupun yang samar. Cintailah keluarga mereka, terimalah misi kebenaran mereka. Jangan melontarkan celaan pada mereka. Jangan membandingkan mereka. Pandanglah mereka dengan penuh pujian seperti mereka digambarkan dalam Al-Quran dan sabda para nabi. Karena itu adalah kebenaran. Tunjukkan rasa hormatmu sebagaimana juga para nabi kepada sifat yang membedakan insan kamil dan juga kepada tempat-tempat suci. Terima dan imani tingkah laku dan kata-kata orang suci. Bahkan walaupun kamu tidak memahami ahwal dan keajaiban di baliknya. Pandanglah semua makhluk, apalagi manusia, dengan niat baik. Terima, setujui, maafkan,
layani dan cintai mereka. Jadikan niat baik itu hakikat hubunganmu dengan dunia. Dengarkan kata hatimu, bersihkan hatimu, berdoalah selalu di dalam hati yang bersih untuk saudara-saudaramu seiman. Bantu dan layani sebisamu orang-orang yang menutupi penderitaan mereka, orang-orang yang berpuas diri dengan kemelaratan mereka, dan orang-orang yang sedang mengembara mencari kebenaran. Jangan merasa dirimu baik, bajik, agung karena telah melayani makhluk. Anggap dirimu berutang terima kasih pada orang lain yang dengan kerendahan hati sudah menerima pertolonganmu. Adakah kewajibanmu untuk meringankan beban orang lain apabila ternyata orang yang kamu tolong membalasmu dengan sesuatu yang menyakitkanmu? Apabila balasan dan kebiasaan mereka buruk dan membuatmu bersedih, tunjukkan kesabaran dan ketabahanmu. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Jangan sia-siakan hidupmu dengan sesuatu yang tiada guna, dan jangan habiskan waktumu dengan bualan kosong. Melainkan pantulkan dan ingatlah Allah. Bacalah Al-Quran karena ia membimbing orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Bantulah orang untuk meninggalkan kejelekan dan kembali kepada kebaikan. Sambunglah silaturahim. Ajaklah orang untuk menolong orang lain. Bertemanlah dengan orang yang benar karena ia akan menjadi penyokong dan kawan musafir yang baik di jalan kebenaran. Dengan siraman dan cahaya teman-teman seiman, benih iman akan tumbuh menjadi pohon iman. Waspadalah ketika berada di sekeliling orang-orang yang menyamakan orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Saya ulangi, waspadalah ketika berada di sekeliling orang-orang yang menyamakan orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Tidak tahu dan masa bodoh apakah mereka mukmin atau bukan. Mereka itu orang asing atau musuh kebenaran yang kamu yakini. Kawan-kawan sekalian, demikianlah sepenggal uraian yang kita baru sampaikan, yang tentunya ini adalah tulisan dari Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi yang dikutip oleh Dr. Haidar Bakir di dalam bukunya Semesta Cinta, pengantar kepada pemikiran Ibnu Arabi. Saudara sekalian, tulisan ini masih tersisa beberapa halaman ke depan, tetapi saya pikir agak panjang sehingga kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari nasihat Sang Syekh kepada kita tentang beberapa hal tentang keimanan kepada Allah dan tentang bagaimana kita bergaul sesama makhluk, bagaimana kita mementingkan sesama muslim atau sesama orang-orang sesama beriman dibanding orang-orang yang tidak percaya kepada kesalahan Tuhan dan risalah Nabi yang agung Muhammad SAW. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.